Betul. Jadi nggak ada alasan sih sebetulnya kita nggak mau belajar sama dia. Betul. Tapi lagi-lagi ya, Iya. kayaknya tuh kalau soal ketofastosis ini memang perlu hidayah. Oh, oke. Untuk bisa kita nerima. Right. Jadi karena sesuatu yang rumit sekalipun, kalau kita dapat hidayah taufik, itu mudah. Right. Ya karena sama Allah dimudahin untuk paham. Iya kan? Iya. Tapi kalau misalkan, apalagi kalau kita di hati kita udah nggak terima, udah banyak prasangka, apapun yang keluar dari mulutnya Mas Tio, itu pasti dianggap gitu. Iya, betul. Tapi itu kan bukan di Mas Tio masalahnya. Iya. Di receivernya dong berarti betul. Bukan di broadcasternya kan. Setuju. Ya mungkin aku juga merasanya memang akan ada yang orang itu kan ada yang bisa mengenali nada-nada kebenaran lah gitu. Iya. Kebenaran. Kalau memang dia bukan orang yang satu frekuensi lah gitu. Dia pasti nggak nangkep, Mbak. Iya kan? Maksudnya nggak masuk kiri keluar kanan gitu, nggak paham gitu. Benar. Nah itu jadi aku lihatnya, dan Mas Tio bagusnya tuh ya, dia nggak terpengaruh sama yang begitu. Right. Iya kan? Iya. Ya kalau menurut aku ya emang itu udah pilihannya ya, manusia pilihannya begitu ya. Jadi dia terpilih untuk dididik ilmu. Nah itu tuh nggak semua orang. Iya nggak? Kalau saya mungkin udah patah duluan. Iya, baru dilihat muka orang nggak senang aja sama kita mungkin udah langsung nggak usah deh gitu kan. Iya, betul. Tapi dia menyebarkan ilmunya itu. Iya. Kalau menurut aku ya karena dia ikhlas. Ya itu dia. Ya kan? Jadi dia nerima, dia terima ujian, dia ikhlas. Sama Allah dikasih reward, ya kan? Rewardnya anaknya maju banget. Beda dengan CP yang lain. Sebagai anak CP sampai usia 14 tahun, jalan 5 km setiap hari loh. Iya. Ini kita bukan bicara 2 kali seminggu. Setiap hari. Setiap hari bangun jam 3 pagi. Jam 4 itu udah latihan gantung yang pertama. 20 menit terus ada latihan, abis itu latihan jalan. Berjam-jam kan. Sesudah jalan dia latihan lagi standing. Ada latihan monkey bar lagi, bergantung lagi. Ada latihan jalan tangan. Itu kombinasi latihan itu berulang terus dari jam 4 pagi awalnya sampai jam 2 siang. Astaga. Itu kalau orang tuanya nggak ikhlas, ya susah. Tapi betul. Mereka kelihatannya mereka tuh mengikhlaskan ya hidup mereka waktu mereka itu untuk menolong anak mereka. Iya. Tapi menolongnya di sini tidak memanjakan, ya kan? Enggak, maksudnya gini, memfasilitasi dengan segala apapun untuk kemudahan dia, memudahkan dia dalam arti fasilitas tidak. Iya. Justru memudahkan sekarang, tapi menyulitkan si anak nanti. Betul. Kalau mereka tidak, mereka menolong anak mereka dengan menggembleng fisiknya. Setuju. Ya kan, terus benar-benar mendikte makanannya, betul, sampai anaknya sekarang mampu berdiri sendiri, mampu jalan ke tempat yang dia mau, melakukan hal yang dia mau. Betul, justru dikasih keras ya. Iya, karena ya berarti kan sebetulnya Mas Tio sama Mbak Lina ini, dia tuh setting example. Buat kita semua, terutama yang mengalami CP. Iya. Apakah itu yang stroke waktu dewasa? Atau yang memang divonis dari lahir, atau dari usia dini divonis CP. Jadi ini membuktikan satu hal ya Mbak, ya bahwa harapan itu pasti ada ya. Iya. Sangat. Ini udah dibuktikan sama Mas Alif ya kan? Betul. Living proof. Gitu. Even ketika kita mungkin udah tua dan kita kena stroke, itu masih bisa brain plasticity itu kan? Iya. Nah dimulai dengan menebalkan myelin. Nah
Right. Mas Tio kan menjelaskan ke kita myelin itu apa sih sebenarnya, gitu kan. Nah, jadi buat yang mungkin nanti kalau ngikutin obrolan kita nih, paham myelin itu apa gitu ya. Aku nggak akan ceritain secara teknikal gitu kan, apa sampai gambar-gambar. Kalau Mas Tio pasti dia akan kasih lihat itu myelin itu seperti apa. Waktu Mas Tio mengajarkan kita tentang myelin aja, dia sampai bicara tentang action potensial segala macem. Right. Kan itu kan lompatan-lompatan listrik, cara. Jadi myelin ini adalah neuron. Dengan mana tuh otak kita menjalankan fungsinya gitu. Oh, oke. Okay. Jadi otak itu berkomunikasi dengan sistem saraf, dengan sistem saraf di jantung, sistem saraf simpatetik, parasimpatetik, itu tuh pakai neuron. Nah, termasuk saraf somatis, gitu kan? Karena kalau di klasifikasi kita tuh banyak banget region-region saraf kita, gitu kan. Jadi kalau untuk yang sistem gas rem kita itu ada simpatis atau simpatis itu gas yang sifatnya gas yang menggerakkan kita, gitu ya, yang mendorong kita bisa bermanuver, itu gas. Yang mendorong jantung kita berdetak. Ya, kalau kekencengan simpatisnya terlalu overdriven gitu, mungkin jadi aritmia, jadi jadi nggak karuan, detak jantung. Betul. Nah, itu adalah kondisi-kondisi tidak normal. Tapi kalau kita bicara homeostasisnya tubuh kita, terjadi keseimbangan sistem saraf simpatis sebagai gas dengan parasimpatis sebagai rem. Iya, sebagai rem. Nah, kalau kita ngegas tapi terus juga kita ngerem, kan akhirnya seimbang lagi. Betul. Tercapai lagi adaptasi, ya kan? Itu namanya homeostasis. Nggak bisa ngegas terus ya? Nah, kalau kita ngegas terus, kayak mobil aja, ngegas terus remnya belum cepat atau lambat, nabrak gitu. Kecuali jalannya lurus dan nggak ada lawan, ya udah sampai bensin habis. Tapi bensin habis artinya apa? Mobilnya rusak, ya kan? Bensin habis, pingsan dong. Kalau di manusia, iya kan? Nggak baik juga. Nah, terus tekor, otaknya kehabisan bahan bakar sehingga terus akhirnya dia layu sendiri, akhirnya simpatisnya berhenti, tapi karena dia mati. Nah, otak kita nggak boleh kehilangan kekurangan asupan makan dalam jangka waktu. Harus signifikan, stable, supply konstan. Konstan. Jadi kalau untuk masalah neuronnya untuk bisa berfungsi dengan baik, itu diperlukan komponen di neuron. Pada neuron itu ada namanya myelin, ya kan? Jadi ada di neuron itu ada sinapsnya, ada lapisan myelin yang memastikan action potensial atau tegangan di awal neuron itu bisa dilepas sehingga ditangkap oleh neuron yang penerimanya, nggak bocor, nggak kempes, gitu kan, sehingga dia benar-benar bisa menerima full ya, menerima perintah-perintah dari neuron itu sehingga membentuk gerakan yang dibutuhkan. Transmitnya bagus lah. Dan sehingga mencapai apa yang dimauin sama otak gitu, betul. Yang dimaksud oleh otak. Nah, kalau dalam kasusnya Mas Alif, itu dulu dia 14 tahun yang lalu, dia divonis myelinnya tipis, ya kan? Nah, myelin tipis ini akibatnya Mas Alif atau semua anak-anak yang mengalami CP itu putus hubungan antara otaknya dia, fungsi otak sebagai komandan dari lokomotor yaitu sistem saraf somatik, jadi ada somatic nervous system itu otot, menggerakkan otot kita sebagai lokomotor gitu, itu putus, nggak ada yang merintahin. Nah, ini yang mesti dipahamin sama orang tua yang anak CP kan, dia nggak bisa. Anak itu nggak bisa ngangkat tangannya, nggak bisa menggerakkan jarinya kalau dia putus hubungan nih antara brainnya sama somatic nervous system. Jadi Mas Tio mengejar itu semua sehingga dia cari sedikit demi sedikit. Nah, ini
kita kan bicara dalam konteks dia sebagai guru, ya. Iya. Dia sebagai guru itu juga awalnya berarti dari murid yang baik. Disiplin. Oke, iya. Dia nyari. Right. Sebelum dia menjadi guru, dia itu murid. Murid yang baik. Murid yang baik, murid dari dokter, murid yang baik dalam arti penasaran. Iya. Iya kan? Dia bukan dia murid yang kritis, gitu loh. Kalau misalkan saya yakin orang tua lain juga sama di posisinya Mas Tio. Waktu ngobrol sama dokter pertama kali MRI segala macam, dokter pasti bilang ini nggak bisa diapa-apain karena mielinnya tipis. Terus dia kan nanya, terus diapain dong? Ya nggak bisa diapa-apain. Kamu cek aja sedunia tuh nggak ada yang bisa ngapa-ngapain, ya kan? Even filmnya Lorenzo's Oil aja juga nggak bisa sampai sekarang. Mereka tetap nggak bisa menemukan jalur penebalan mielin. Gitu, hampir tapi beda gitu ya, belok gitu kan, belok, di satu titik berbelok, jadi nggak ketemu. Dia jadi fokusnya ke oilsnya itu kan. Iya, jadi ini pathway-nya si penebalan mielin nggak dapat di mereka. Iya. Nah, Mas Tio kan kalau jadi film keren ya Mbak. Iya, benar. Emmy Award Academy Award. Iya, amin, mudah-mudahan. Jadi inilah yang membuat kita semua, berkahnya buat kita semua adalah saat Mas Tio sebagai murid nggak mau terima begitu aja. Ya kan? Iya. Karena dia belum paham loh. Saat itu dia sepertinya juga belum paham ada penyakit, ada obat, bahwa semua penyakit itu ada obatnya. Dia tidak dalam rangka mengejar itu. Dia tidak dalam rangka membuktikan itu. Bahwa Tuhan itu menyatakan bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Kalau dalam Islam itu ada hadisnya gitu ya. Hadis dari Nabi SAW itu menyebutkan bahwa di setiap penyakit itu Allah turunkan pasti ada obatnya. Kan kalau seandainya memang dia nggak dapat hidayah ya, pasti itu ya dapat hidayah taufik. Dia akan tunduk loh sama pakam kedokteran yang bilang nggak bisa, itu udah bisa diapain. Nah ini menarik nih, kalau kita bicara ini kan berarti dia punya satu apa ya namanya ya, kadar kerohanian gitu, maksudnya yang dia spiritual yang dia punya bisa mungkin apa namanya bisa langsung dengan penciptanya gitu, bisa berkomunikasi gitu kan. Dan ini kan nggak semua orang Mbak. Nah itu bisa terjadi kan nggak begitu aja. Jadi berita Alif itu mengalami apa namanya Alif itu divonis CP, terus dengar dari segala macam dokter-dokter bahwa dia itu bakalan nggak bisa dengar, bakal penglihatannya terganggu, nggak bisa jalan. Itu kan udah memukul mereka. Pada saat pukulan pertama itu, teguran pertama, mereka berubah. Waktu masih dalam janin. Nah mereka itu responnya berubah. Berubahnya dia mulai meninggalkan kesibukan kantor yang gila-gilaan. Masih bekerja, tapi udah turun intensitasnya. Terus yang juga terjadi perubahan yang signifikan sama mereka adalah Mas Tio itu langsung menyadari, mengkoreksi kehidupan spiritualnya dia. Jadi dia ngaji, dia belajar ngaji sampai dia khatam. Dia khatam Quran selama menunggu lahirnya Mas Alif. Gitu. Mbak Linai sendiri mulai merapikan kehidupannya dia sendiri. Dia mulai menata pergaulannya dia. Dia sangat menjaga gitu ya. Jadi dia mulai menarik diri dari pergaulan.
Dari tadinya dia anak gaul banget kan. Kalau Mas Tio tuh businessman yang sangat sibuk, Mbak Lina anak gaul. Dia tuh kebalikannya Mas Tio banget gitu kan. Mereka berdua akhirnya kan menuju titik yang sama. Ya kan? Pada saat dia menuju ke titik yang sama itu, hantaman yang berikutnya datang. Tapi dia udah diberi sedikit, udah dikasih hints, dan dia udah mulai berubah. Jadi ibaratnya dari kecepatan tinggi mereka udah nurunin, udah force snaring udah turun, udah mulai injek rem. Begitu beneran anaknya itu kejang dan divonis CP. Ya itu udah benar-benar mereka balik badan hanya kepada Allah. Iya, inilah turning point-nya ya. Benar-benar berhenti dan stop balik arah gitu. Balik arah. Nah, itu kan balik arah mereka kan berarti bukannya nol. Kalau bicara tentang anaknya nih, mereka bukan memperbaiki yang rusak. Mereka mengadakan yang minus. Karena mielinnya kan tipis. Orang normal mielinnya ada dong ketebalan normal. Mungkin banyak PR orang tuh gimana caranya bikin anaknya makin pinter. Ya mungkin mielinnya dipertebal, mungkin malah jadi lebih pintar ya. Bisa jadi loh. Karena kan kecepatan neuronnya itu ngirim signal komunikasinya makin lebih cepat. Makin oke ya. Makin oke kan gitu kan. Nah, jadi kalau mereka berdua kan bukan mau membuat anaknya cerdas, makin cerdas gitu, bukan. Ini kembali ke titik nol nih, netral dulu aja. Minus, untuk gimana caranya dia standar aja deh. Iya benar Mbak. Bisa berdiri aja deh. Kan PR-nya orang tua yang dengan anak CP itu, anak mereka tidak bisa melakukan yang layaknya seumumnya bisa dilakukan oleh semua anak yang normal. Ya inilah kita warrior, kita belajar dari seorang guru ya. Iya betul. Nah ini loh yang dia maju terus. Dia belajar, gurunya dia banyak. Ya kita juga belajar dari Mbak Nela nih, soalnya Mbak Nela yang penulis buku berawal dari Alif ini ya. Ya kita saling share ini kan ilmu yang pesannya dari Mas Tio itu adalah di-share ilmu ini seluas mungkin kepada siapa aja, ya kan? Ini sebenarnya seperti aku lihatnya seperti sekolah kehidupan, Mbak. School of life ya. Jadi memang kita belajar apa ya, maksudnya kalau kita ngomongnya dari sisi filosofisnya ya. Jadi memang inilah kehidupan yang realita ya. Maksudnya justru aku oke lah, bukan hanya dari sisi apa namanya teknikal ya, maksudnya bukan dari sisi hanya medikal atau kesehatan gitu kan, tapi ini belajar tentang bagaimana kita sebagai manusia gitu kan, menyikapi setiap ada istilahnya itu apa ya, problem-problem yang kita hadapin, gitu kan. Nah, jadi kalau Mas Tio sendiri saat itu dia lebih banyak berpikir tentang anaknya, ya kan? Dia nggak berpikir gimana caranya menutupi problem dia dari orang lain, gitu kan? Apa kata tetangga nih, apa kata ini, gitu. Itu hanya terjadi sampai umur Mas Alif itu 1,5 tahun aja. Mereka mencoba menutupi, bukan dengan maksud karena nggak terima, itu bukan. Lebih pada mereka bingung gimana membuat keluarganya menerima ini. Mereka tuh ngebayangin, aduh sedihnya papa mamanya Mbak Lina, maminya Mas Tio, saudara-saudara ipar mereka, gitu kan. Pasti sedih nih, gitu loh. Jadi mereka tuh mikirin orang lain, sedangkan mereka sendiri udah siap menerima, gitu kan, dengan kondisinya Mas Alif. Jadi pada saat yang namanya bayi kan bertumbuh,
Iya. Kan akhirnya orang kan akan bisa ngelihat kan. Iya. Kenapa bayi yang ini sebelah gitu kan Iya. itu udah bisa begini kok dia enggak. Iya. Nah, gitu loh. Jadi iya. akhirnya kan si Mas Tio sama Mbak Lina memutuskan kita harus ngaku aja deh gitu kan. Ngaku terus terang. Ya ini butuh kebesaran hati juga ya. Ya. Terus mereka juga kan, apalagi Mas Tio itu sukses banget. Kalau secara karir bisnis, ya kan, dia sangat mapan. Iya. Tapi itulah ya, kalau namanya Allah memberikan ujian. Iya. Ya kan, dia kalau diuji dengan harta mungkin dia udah biasa aja. Ya karena dia memang udah berada di posisi itu. Dia juga udah waktu kecilnya dia juga udah ngelewatin fase di mana dia harus prihatin, diajar prihatin sama orang tuanya, meskipun mampu, meskipun berada mulai dari nol ya. Tapi kan itu orang tuanya sama sekali nggak memberikan fasilitas yang berlebih dalam bentuk uang. Right. Jadi mereka terbiasa untuk berjuang untuk mendapatkan apapun. Nah, jadi kalau misalkan ujiannya itulah, Allah itu juga kan memang Allah Maha tahu ya, memberikan ujian untuk seseorang itu udah yang paling tepat. Oke, ini saya baru nangkep ya benar. Iya kan? Jadi kita kalau dikasih apa namanya soal itu kan berarti memang mungkin kapasitas kita di situ ya. Iya, itu udah dipilih yang paling pas. Karena kalau dia dibikin misalnya masalah keuangan lagi, lah dia udah ngerasain kok. Dia juga udah survive di saat istilahnya kalau secara ekonomi dia berada di titik terendah yang dibuat oleh orang tuanya secara arti gini, hardship yang artificial gitu kan. Tapi kan rasanya sama. Dia tahu orang tuanya mampu, kaya, tapi dia disuruh hidup hemat. Itu kan berat, ya kan? Tapi kan dia jalanin. Iya. Nah, kalaupun itu mesti diulang lagi mungkin, ya dia pasti akan keluar lagi survival mode-nya. Kan? Iya, udah ngerti ya. Tapi kan, ya Allah kan Maha tahu. Masa sih mau diuji lagi yang model kayak gitu? Iya. Ya kan? Dia udah consider udah lewat, gitu, pas. Nah, inilah dia muncul lagi dengan anak. Iya, betul. Siapa sih yang nggak sedih? Iya. Ya kan, kalau anak di seperti itu. Nah, masalahnya sekarang dia bisa menerima dan menjadikan. Jadi pada waktu yang bermasalah itu adalah ketika dia tidak bisa menerima. Setelah dia menerima, itu pun jalurnya belum langsung benar. Iya. Makanya ada waktu jeda 1,5 tahun, di mana mereka boleh dibilang tuh kayak coba-coba. Ya kan, dengan terapi-terapi yang lain, dengan cara-cara gitu kan yang diusulkan oleh keluarga gitu, keluarga atau mungkin kenalan gitu, yang mana itu memang bukan jalurnya, belum tepat, ya kan? Ya ini pantang menyerah nih. Iya, jadi kalau belum tepat, contoh satu penyakit, katanya belum ada obatnya. Katanya, kata kedokteran. Kedokteran sepakat, kedokteran modern sepakat, penyakit 1, 2, 3 itu tidak ada obatnya. Iya kan? Iya, boleh-boleh aja mereka sepakat begitu. Itu kan cuma masalahnya mereka belum menemukan pathway-nya yang tepat. Betul. Iya enggak? Iya, mereka belum dapat hidayahnya lah. Maksudnya mereka masih kekuatan sendiri kali. Iya, ya samping itu ya kita juga nggak tahu faktor-faktor lain ya kan? Iya, bisnis mungkin kan, atau mungkin ya kita nggak tahu juga apakah sudah ada sekelompok di belakang itu ya. Misalnya peneliti, penguasanya. Misalnya sekelompok peneliti yang sudah meneliti seperti yang diteliti sama Mas Tio, mungkin udah ada. Tapi kan Mas Tio yang mempublikasikan semua. Mas Tio yang menjabarkan. Mas Tio yang mendokumentasikan. Betul. Berupa
protokol. Hadiah dari musibah yang menimpa dia. Mas Tio itu bisa mengubah sesuatu musibah menjadi berkah. Iya, betul, ya kan? betul. Nah, berkahnya bentuknya apa? Protokol ketofastosis. Betul, betul. Dia susun. Nah itu pun juga nggak lepas dari hidayah taufik. Betul. Hadiah buat dia. Iya. Iya kan? Karena dia udah menerima gitu loh. Iya. Allah kasih bayi yang berarti kan tergantung mereka 24 jam. Iya. Ternyata mereka menerima dengan ikhlas. Iya. Dan Allah bukain satu persatu ilmu. Iya, iya. Yang justru luar biasa banget. Right. Dia dan Alif itu adalah orang-orang yang pertama menerima berkahnya. Oke. Karena dia obesitas. Kalau udah obesitas pasti banyak lah penyakitnya. Masalahnya itu dia udah pernah cek apa belum aja gitu kan. Tapi kalau secara postur aja obesitas ya udah itu mah udah banyak gitu kan metabolic sindromnya. Tapi dia menjadi bisa dengan postur dia yang sekarang. Terus Mas Alif juga. Itu ya, Ko Ervinson tahu nggak? Anak-anak SIPI itu persoalan mereka itu makan. Mereka sulit makan. Karena kan bisa jadi tuh soal pencernaan juga terpengaruh. Iya. Iya kan? Iya kan. Karena brain axis. Itu kan susah juga gitu kan buat anak-anak, nggak segampang anak-anak normal untuk makan. Nah kebanyakan. Gut itu second brain ya Mbak ya? Iya itu betul. Our second brain kan. GSA itu ya. Gastrointestine axis gitu kan. Maksudnya itu memang jalurnya betul banget. Yang produksi kayak serotonin atau apapun juga di usus ya. Iya di situ. Itu mayoritasnya di situ. Nah, kan kalau misalkan kita lihat ya dari caranya Mas Tio itu memperlakukan Mas Alif. Iya. Mas Tio dan Mbak Lina ini sepakat mereka nggak mau memperlakukan Alif itu seperti anak yang spesial. Jadi kalau mereka ngomong, mereka biasa banget. Nggak ada seperti anak normal aja. Dia diajarkan ngerti perasaan. Dia diajarkan juga kemarahan gitu loh. Kalau tindakannya nggak di-approve sama bundanya bisa marah sama dia. Tapi dia dikasih tahu gitu loh, marahnya kenapa? Karena kamu nggak melakukan apa. Sehingga kalau aku lihat ya sekarang ya, Mas Alif itu emosionalnya keren banget loh. Dia bisa menangkap mana yang ini kita lagi bicara sesuatu yang sedih, gitu ya, mana yang berpikir, mana yang ini lucu, ringan gitu. Itu dia menunjukkan ekspresi itu. Dia respon ya. Waktu di seminar itu aku ingat dia cerita apa dan dia ikut nangis gitu kan. Waktu dia diucapin selamat ulang tahun dari sepupu-sepupunya, sampai dia nangis waktu eyangnya bilang eyang sayang sama Mas Alif. Itu dia terharu langsung. Nah dia bisa tahu ya. Bundanya cerita sampai bundanya sedih nangis gitu kan. Itu dia langsung nangis juga. Dia bisa ikut menyelam empati gitu ya. Dia bisa ikut bergetar. Nah itu kan berarti kan udah connect itu. Connectionnya kan makin bagus. Nah ini yang sebenarnya bisa dijadikan contoh ya oleh para orang tua yang anak-anak mereka mengalami CP gitu loh Ko Ervin. Dan makanya aku tuh bikin grup baru di Facebook yang CP Warrior ya. Kita namain Cerebral Palsy Warriors gitu ya. Nah untuk apa sih aku bikin lagi grup kayak gitu, kan udah ada ya grup-grup kan. Ya supaya ilmu-ilmu yang dari Mas Tio kan ini lebih spesifik kita kan bicaranya kan. Aku tuh pengen sharing ilmu Mas Tio, sharing pengalamannya
Mbak Lina, Mas Tio dalam menangani anaknya gitu, Mas Alif, sehingga mereka bisa seperti sekarang, justru dengan membuat wadah yang baru, supaya kita steril dari maksudnya gini, kita tuh bukan cuma sekedar berbagi di Facebook. Aku nggak apa-apa kok ada berita gembira, misalnya ulang tahun, ada CP Warriors nanti yang ulang tahun, kita ucapin selamat. Kita akan lakukan itu, kita akan mengizinkan gitu ya, member-member itu sharing kebahagiaan, atau ada sharing duka cita sekalipun, kita akan open untuk itu. Tapi kita punya sesuatu yang aku lihatnya tidak ada di grup lain, yaitu edukasi KF ini. Aku mau warrior ya, menjalankan amanat dari guruku untuk menyebarkan ilmu. Betul. Nah, kalau kita nggak punya rumah sendiri, kita nggak bisa bikin kurikulum sendiri. Betul. Kita akan numpang sama orang. Nah, kalau misalnya kebetulan sekolah itu tidak berminat dengan edukasi, kan yang ada kita jadinya nggak lancar menyebarkan ilmu. Benar. Jadi itu kok, Erwin. Justru ini yang dibutuhkan oleh banyak sekolah ya sekarang ya. Kalau kita mau membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit dan tangguh, inilah satu-satunya cara. Nggak ada lagi yang cara lain yang bisa mengakomodir ini, Mbak. Kalau aku sih lihatnya gini, ketahanan nasional itu, ya kita kalau ngomong lompat dikit ya soal ketahanan nasional, nggak usah ngomong lah ketahanan nasional. Kalau generasi muda kita, mulai dari yang bayi-bayi sampai balita, itu udah menuju metabolic syndrome. Betul. Mau ngomong apa? Ini dia masalah kita. Kalau dia metabolic syndrome-nya di umur-umur, kalau zaman dulu ya, yang jantung, yang liver, yang kanker itu udah di atas 50-60 tahun. Sekarang yang diabetes juga dulu udah di atas 50-60, baru dia kena itu ya, penyakit itu. Itu sebetulnya ya seiring dengan penuaan sel, ya kan? Tapi kalau misalkan umur 40, 30, 30 udah stroke, udah gagal ginjal, udah livernya udah masalah, jantungnya udah kena koroner, kardiovaskular gitu ya. Betul. Itu kita bisa tahu dong ke depan ini exactly. Dia hidup dalam kondisi kayak apa. Kalau nggak dia cepat mati, nggak produktif. Tidak produktif. Dan bukan cuma tidak produktif, menghabiskan biaya. Betul. Orang lain yang produktif harus harus mensubsidi dia. Nah, jadi kalau kita mau bicara ketahanan nasional, nggak cuma kita bicara pertahanan negara, bela negara, ya itu betul. Perlu. Ini di balik akarnya dulu. Secara tatanan hidup bernegara ya penting dong pengamanan seperti itu. Tapi ini kalau misalkan aku jadi negara-negara yang punya niat gitu kan, cukup aja aku sabar. Mau ngapain sih gini, misalnya gini nih ya, kita iseng-iseng aja pikirannya nih. Kalau pengen menguasai suatu negara, tinggal ngitung kan. Demografinya bonus kan, demografi Indonesia. Tinggal ngitung berapa sih balitanya, ada berapa sih orang lansianya, tinggal berapa sih yang produktif, yang kalau kita serang dia pasti akan menyerang balik. Berapa sih? Nah dari situ juga dia udah bisa tahu dong, berapa sih tingkat metabolic syndrome-nya nih orang-orang yang lansia berapa, yang produktif berapa, yang balita berapa. Nah kalau misalkan dia bilang udahlah target kita yang balita aja lah kita sikat. Dengan penyakit metabolik, dalam waktu 10 tahun, 20 tahun lagi yang lansia mati, yang produktif sakit-sakitan, yang balita mati. Betul.
Iya. 20 tahun lagi udah nggak ada penduduknya mungkin. Iya betul, keburu hilang sebelum besar ya. Tapi yang mereka bilang, mungkin yang mereka senengnya adalah sambil kita membuat mereka mati pelan-pelan, kita ambilin duitnya dengan itu terus kan, obat-obatan terus. Obat-obatan, industri makanan masuk dulu, merusak. Proses food industry. Sesudah ini pada sakit, barulah yang urusan farmasinya. Iya, farmasi industri. Memanen. Iya. Ya kan? Nah, jadi kalau misalkan kita ngomong ketahanan nasional, tapi kita nggak mikirin soal metabolik orang-orang. Iya. Apa yang terjadi sama metabolisme anak-anak sekarang ini, itu aneh sih. Right. Kita cita-citanya tinggi, bangsa ini masih mau ada sekian puluh tahun lagi, tapi generasi mudanya udah dirusak dengan segala makanan dan minuman yang nggak benar. Iya benar. Kita dibelenggu ya Mbak, diperbudak oleh karbo ini kan. Iya, jadi itu kan gula, ya kan? Gula itu kan sangat-sangat berbahaya gitu ya. Iya. Sangat dampaknya itu sadis gitu. Betul. Jadi dan lama. Iya. Jadi pokoknya orang pasti akan keluar duit dulu aja sebelum meninggalnya. Iya. Nah inilah yang menurut aku pribadi memang KF ini kan sebuah kebenaran ya. Kebenaran itu kan liberating ya, membebaskan kita kan, membuat kita mandiri. Iya, terbebas dari belenggu karbo ini kan. Benar. Jadi kita menyatakan perang terhadap karbo. Iya. Nah, ini ngomong-ngomong soal membebaskan diri dari karbo nih. Iya. Ini ada yang menarik loh kok. Iya. Aku sebenarnya miris sih. Tiap denger ya tuduhan KF itu katanya mengharamkan yang dihalalkan sama Allah. Oke. Kok kenapa narasinya dibuatnya kayak gitu? Kita dituduh mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Oke. Kalau aku sih lihatnya itu nggak tepat narasi seperti itu. Iya. Iya kan? Pertama ya, kita kalau mau lihat tuh, kita harus jujur dong. Iya. Jujur itu kita mesti lihat juga dari apa sih yang dimaksud dengan mengharamkan, apa yang disebut dengan halal, ya kan? Kalau bagi umat Islam, makanan mereka itu udah pasti makanan kita yang Muslim itu harus halal, harus. Betul. Tapi di samping halal ada yang namanya thayyib, baik, baik, bermanfaat. Nggak bermudarat gitu kan, nggak menyebabkan mudarat. Nah itu kan satu kriteria makanan yang seharusnya dong. Kita nggak terjebak sama namanya karbo loh. Kita nggak perlu terjebak sama penamaan 1, 2 beberapa jenis, tapi kriterianya dong. Ya kan? Right. Seperti kalau dalam Islam itu bicara tentang minuman yang memabukkan, khamar namanya. Mau namanya alkohol, terus whisky, terus kalau di Rusia namanya vodka, yang dimana itu apapun namanya, di Indonesia ada namanya tuak, arak, whatever. Kalau dia itu memenuhi kriteria memabukkan, itu termasuk yang dilarang, haram. Nah, sekarang kalau kita bicara, makanan karbo halal. Halal itu karena tidak ada yang mengharamkan. Jadi gini, kok Evin, nggak apa-apa nih ya, kita ngobrolin sedikit. Maksudnya ini, kenapa aku perlu mengangkat ini? Karena ini fundamental banget cara berpikirnya. Benar. Kita tuh ditabrakin terus, betul. Diadu gitu ya, kayak dibenturkan. Nilai agama dengan gaya hidup ketofastosis. Kalau menurut aku nggak kayak gitu dong liatnya. Contoh gini, ada yang namanya muamalah, hubungan
hubungan antar manusia, hubungan manusia yang bukan sifatnya menyangkut akidah atau ibadah. Right. Itu ada hukumnya sendiri. Okay. Jadi hukum itu ada dua, yang menyangkut, yang mengatur hal yang muamalah, yang transaksional, gitu kan, hubungan antar manusia, pergaulan, pekerjaan, apapun itu ya. Terus yang satunya lagi adalah tentang akidah, tentang ibadah. Nah, ini ada hukum asalnya. Nah, kalau hukum asalnya ibadah, pada dasarnya ibadah itu terlarang sampai ada dalil yang mewajibkan. Gitu loh. Jadi kita tuh nggak boleh sembarangan sholat. Wah, kayaknya tepat nih waktu ini untuk sholat, kayak lagi sesuai dengan hati. Aku mau berpuasa. Misalnya setiap hari aku nggak mau berbuka, aku mau tambahin biar pahala lebih banyak. Nggak boleh. Karena nggak ada tuntunannya kita seperti itu, nggak ada dalilnya, itu kita dilarang. Nah, itu kan untuk ibadah harus ada dalil. Nah, kalau untuk yang muamalah, salah satunya juga makanan, minuman, pada prinsipnya semuanya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Oke. Inilah yang kita pahami halal. Betul kan? Ini halal. Kalau yang namanya halal itu pokoknya kita nggak boleh mengharamkan yang halal. Itu hukumnya. Dan tentunya makanan yang diharamkan ada dalilnya. Makanya makanan itu masuk kategori haram buat umat Islam. Salah satunya gitu kan. Itu ada dalilnya masalah dalam Al-Quran. Diharamkan atas kalian makan darah bangkai, makanan yang bertaring, terus babi, kalau anjing ya bertaring, itu spesifik disebutkan. Maka kita nggak boleh menghalalkan yang sudah diharamkan. Setuju. Ya kan? Sekarang kita lihat, mereka bilang karbohidrat kan tidak haram. Artinya karbohidrat tidak disebut keharamannya berarti halal. Benar kan? Lalu KF kalau ditawarin karbo, no thank you, saya nggak makan karbo. Menghindarkan makan karbo. Dengan kesadaran sendiri. Karena kalau dia makan, badannya sakit. Exactly. I understand. Kalau kita bilang bahwa orang KF itu mengharamkan yang dihalalkan Allah, di mana letak mengharamkannya? Apakah ada fatwa dari Mas Tio misalnya yang menyatakan kamu haram makan karbo? Walaupun setetes pun kamu nggak boleh, kamu harus lepahin lagi gitu kan? Enggak. Sama sekali enggak begitu, Ya, jadi harus diluruskan. KF itu adalah orang-orang yang sudah ngerti makanan mana yang membuat dia sehat, makanan mana yang membuat dia sakit. Betul. Semuanya, dua-duanya yang membuat sehat dan yang membuat dia sakit itu ciptaan Allah. Dan di antara itu ada yang pernyataan haramnya jelas, ada yang di luar diharapkan berarti halal. Ya kan? Jadi kita sepakat nih, kita bahas yang halal. Kita nggak pernah mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Tapi Allah juga menyuruh kita hendaknya mereka memperhatikan makanan mereka. Apa yang mereka makan. Dan itu pasti mencakup hal yang luas. Mulai dari cara kita uang pembeli makanan itu harus diperhatikan. Karena ada halal haram juga di sana. Ya kan? Cara kita mencari nafkah itu ada halal haram loh. I understand. Uang haram kita beli makanan yang jadi haram juga dia. Gitu loh. Mengalir di darah kita sesuatu yang haram juga. Tapi itu kan kita sepakat. Itu nggak ada keraguan, nggak ada bantah-bantahan. Sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah itu harus kita haramkan. Kembali lagi, ini bicaranya makanan halal. Kenapa orang KF itu nggak mau dimakan?
Ya kan? Orang-orang di luar KF bilang, berarti kamu mengharamkan dong. Tidak, jawabannya. Cuma semata-mata kita mau melindungi diri kita dari yang mudarat. Buat apa kita makan, terus jari tangan kita kaku? Right, exactly. Karena asam urat, yang katanya ada asam urat. Uric acid dari gula. Yang mereka bilang itu asam urat, kamu sakit. Nah, kalau kita udah tahu kayak gitu, kita kan cek dong apa yang kita masukkan ke dalam mulut. Right. Bukankah carbs-nya ketinggian? Nah, bukankah sebelum kita dituduh mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah itu, kita sudah lebih dulu diberi kewajiban menjaga tubuh kita? Iya, exactly. Ya, tubuh kita ini kan bait Allah kan gitu kan. Di mana? Iya. Di mana itu kewajiban itu kita laksanakan? Right. Kenapa kita cuma bicara menyoroti kita nggak mau makan karbo karena kita takut sakit? Bukan takut lagi, kita tahu kita akan sakit karena kita sebelumnya juga sakit pada saat kita makan itu. Nah, dengan kesadaran kita mau menghindarkan, iya kan? Terus kita dibilang mengharapkan. Iya. Jadi apakah artinya demi tidak dituduh mengharamkan, kita membiarkan diri kita sakit itu lebih baik? Nah, kalau mau kita benturkan begitu dong. Iya. Apakah itu jawabannya kira-kira gimana gitu bagi orang-orang seperti itu? Jadi aku tuh mau nanya begitu kepada orang-orang yang menuduh KF itu haram adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban kamu kepada Allah terhadap penggunaan tubuh kita sendiri. Iya, betul. Allah menciptakan kita butuh kesadaran ini ya. Allah menciptakan padi-padian, gandum. Betul kata Allah. Exactly. Tapi kan aku ciptakan kamu akal untuk menilai, sehingga fit in sama perintah aku untuk memperhatikan makananmu dong. Right. Emang harus sinkron ya, Mbak. Harus apa namanya, nggak bisa cuma dari satu perspektif kan. Iya. Dan lagi pula kita kan tidak menyuruh semua orang tidak makan karbo. Exactly. Ini kan bukan sesuatu yang gini, ada orang sehat, dia makan karbo, dia sehat-sehat aja, sampai dia meninggal, dia dalam keadaan sehat. So what? Kita kan nggak bilang salah itu hidupnya, kan nggak seperti itu. Right. Tapi ketika orang yang jelas-jelas obesitas, di dalam dirinya udah ada koleksi misalnya 2, 3, 4 metabolic syndrome, dan dia bisa-bisanya bilang kamu mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Maka pertanyaan balik untuk mereka adalah, kamu mau jawab apa? Kalau nanti ditanya, kenapa kamu menuruti hawa nafsu kamu ketimbang akal kamu? Kalau memang itu tahu itu tidak baik buat diri kita. Iya, exactly. Iya enggak? Dan memang kalau kita bicara di nature kan ini ya Mbak, apa namanya, bentuk alaminya dari apa namanya ya, kalau kita bicara glukos kan nggak ada yang bentuknya terlepas atau terpisah dari selulose fiber gitu. Jadi mereka pasti satu paket lah gitu. Nah, kenapa how come jadi satu industri yang let's say sugar industry itu kan semua fibers itu udah clean gitu. Jadi langsung glukos yang melonjak, insulin spike gitu. Nah, ini kan yang sebenarnya nggak nature ya. Kalau kita mau balik lagi ke bentuk alaminya ya. Iya, betulnya kan gini. Gimana tuh? Kalau kita ngelihat ya, ini akar persoalan tuh munculnya sebenarnya nih. Kalau kita mau jujur-jujuran ya. Iya. Dari seseorang yang dengan gagah beraninya mengklaim bahwa karbo itu adalah makronutrisi esensial. Udah cuma itu doang gara-garanya. Iya. Sehingga bahwa ada makronutrisi esensial yang sejati itu jadi terfitnah. Iya. Iya exactly. Kan? Itu jadi terfitnah. Tapi kalau aku tuh sih gini, maksudnya kita tutup lah ya dengan yang tadi obrolan kita tentang
mengharamkan. Itu maksudnya aku perlu tegaskan aja ya bahwa tidak ada sama sekali gaya hidup ketofastosis itu mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Exactly. Oke. Bahkan sebaliknya, gaya hidup ketofastosis adalah gaya hidup yang memungkinkan kita hidup serasi sealami dengan mungkin ya. Petunjuk penggunaan tubuh kita. Kembali kepada fitrah kita dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yaitu contoh gini, di KF kita dianjurkan gak begadang. I understand. Gaya hidup Rasulullah habis Isya nggak ada kongko-kongko sama para sahabat ya kan, tidur. Kenapa mereka langsung tidur? Kan mereka terbangun tengah malam, sepertiga malam itu mereka untuk bermunajat, untuk sholat. Jadi jam 3 atau jam itu udah bangun. Mereka bangun jam 3 misalnya. Itu bahkan Rasulullah melarang orang yang mati-matian sampai ngerentangin tali di masjid karena dia mau berpegang, dia mau sholat terus. Ada kisahnya seperti itu. Dilarang. Maksudnya kalau waktunya kamu tidur, kamu tidur. Nah, artinya Rasulullah itu bukan seorang dokter, tapi dia mencontohkan gaya hidup yang tanpa istilah kedokteran itu yang benar. Dan sekarang kita membuktikannya. Baru sekarang kita ngomong tuh, kita membedah tentang circadian rhythm, tentang melatonin, tentang kortisol. Baru sekarang kita paham itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak nyampe ke situ, nggak mengajarkan itu, tapi dia mencontohkan. Tapi kok bener ya? Nah, di balik contohnya dia, ternyata hikmahnya itu. Nah ini kalau benang merahnya berarti kalaupun kita nggak paham knowledge-nya, tapi kita dekat dengan pencipta kita, dengan Allah, itu kita otomatis kayak selaras aja gitu. Selamat kita kan. Nggak usah pinter-pinter amat. Bayangin, Rasulullah mengajarkan apa? Puasa. Ya kan? Kita puasa. Mau kita dry fasting atau intermittent fasting, sama aja manfaatnya sama-sama autofagi. Exactly, nanti kita ngomongin ini ya Mbak. Autofagi. Nah, terus udah gitu, apakah Rasulullah itu dia pemakan karbo atau tidak? Ya, yang pasti dia penyuka makan kambing. Dia di zaman itu, zaman Nabi Ibrahim aja, ada tamu malaikat yang datang itu, Nabi Ibrahim menyembelih sapi. Iya kan? Enggak terus bikin roti. Ya, mungkin ada karbo saat itu, sudah ada karbo, tapi kan pola hidup mereka kan tidak seperti sekarang. Rasulullah lebih banyak puasanya loh daripada makannya. Dalam hal makanan pun, kalau kamu mau makan, beliau kan bilang ya sepertiga air, sepertiga udara, sepertiga makanan. Nah, kita bicara sepertiga waktu dalam 24 jam untuk makan. 2/3-nya kita istirahat perut kita. Ya kan? Nah, kalau misal diselang-selingi, siang muslim diselang-selingi dengan ibadah sholat sunnah, itu sangat bagus. Dan tidak menghalangi keto juga. Sejalan. Nah, berarti kan pada pilihan makanannya. Dan pilihan makanan itu masuk hal yang mubah loh. Kita nggak mau nasi, kita maunya ayam aja. Itu nggak ada aturan bahwa kamu sudah mengharamkan nasi berarti. Kalau saya nggak kepengen, saya cuma pengen makanin lauknya aja. So what? Nah, ternyata di balik itu ada hikmahnya. Ya kan, protein dan lemak hewani ternyata esensial buat kita. Fatty acid, amino acid. Ya kan? Nah, itu nggak bisa dipenuhi oleh tubuh kita sendiri. Harus makan. Sementara karbohidrat kita makan, aku pengen tahu, orang mestinya bisa jawab,
kamu makan karbo buat apa? Mendapatkan apa sih? Yang di-expect apa sih? Glukosa. Oke, fine. Makan glukosa untuk apa? Untuk otak. Iya kan? Pertanyaannya sekarang, benarkah otak kita cuma bisa makan glukosa? Keton. Ada keton. Terus pertanyaan selanjutnya, benarkah tanpa glukosa yang kita makan, kita akan mati? No, it's never essential. Benarkah kalau itu dikategorikan esensial, berarti glukosa itu tidak bisa kita produksi sendiri. Benarkah? Tidak benar. Ada gluconeogenesis ya. Ada gluconeogenesis. Siapa itu yang tukang bikin gluconeogenesis? Cek sama liver. Liver kita. Fungsinya liver itu adalah salah satunya membuat dia memproduksi ketogenesis. Dia juga memproduksi gluconeogenesis. Tinggal persoalannya when. Fatty liver nggak dia? Timingnya. Timingnya kapan? Nggak bisa dua-duanya dalam waktu yang sama. Exactly. So it's either you choose ketosis or glucose. Exactly. Oke. Berarti orang kan bilang dong, tuh kan, nggak apa-apa kan makan glukosa? Iya kan? Ya memang nggak apa-apa. Tapi apa dampaknya kalau kita masih berada di jalur glukosa itu sebagai dia. makanan otak satu-satunya? Exactly. Atau masih menganggap glukosa itu adalah makanan otak kita. Karena kita makan ini tujuannya untuk otak, bukan untuk yang lain-lain. Otak kita nggak kenyang, kita masalah. Otak kita nggak dapat makanan, kita mati. Otak mati, udah mati. Dan ada kan kematian otak. Ya kan? Nah, sekarang kita bicara nih, kalau memang glukosa itu adalah satu-satunya yang esensial buat otak kita. Terus kita mau bilang orang-orang zaman dulu itu yang belum mengenal apapun juga pakai glukosa gitu. Dari mana mereka dapat glukosanya kira-kira? Itu dia. Glukosa yang dihasilkan oleh gluconeogenesis itu kan jumlahnya nggak cukup buat otak. Dia kan diproduksi untuk keperluan ya istilahnya tuh kasuistis gitu loh, untuk saat itu. I understand. Kita mau lari, kita mau angkat beban, itulah dia. Tapi itu alaminya ya. Bagaimana otak kita yang memerlukan energi konstan? Liver gimana caranya dia harus membuat gluconeogenesis terus menerus? Kita bicara zaman dulu yang belum ada teknologi pertanian, belum ada kulkas. Exactly. Bisa nggak mereka menjawab itu? Kondisi kita tuh manusia dulu, itu metabolismenya apa, gitu kan? Justru kalau orang zaman dulu itu sebenarnya lebih kuat ya, Mbak. Kan? Lebih tangguh lah. Betul. Lebih Karena resilience. Emang energi lemak berbanding energi glukosa itu berkali lipat. Exactly. Kemampuannya. Oke. Gitu kan, berkali lipat gitu loh. Jadi, nah, berarti kan orang zaman dulu di saat mereka belum mengenal karbo. Terus mereka bergeraknya energinya apa dong? Terus otak mereka pakai apa dong? Apa dia mau bilang otak mereka itu sebentar-sebentar pingsan gitu? Itu dia. Padahal hidup di zaman dulu jauh lebih sulit daripada sekarang. Exactly. Secara fisik. Nggak mungkin kan? Secara psikis loh. Kalau secara psikis sekarang lebih sulit daripada dulu. Kebalik ya? Oke. Ya kan? Orang zaman dulu bangun tidur, kortisolnya udah banjir kan di dalam, udah Tuhan memberikan kita hormon kortisol untuk kita menyiapkan hari kita, exactly. Daily activities. Kalau zaman dulu mesti berburu dulu sebelum bisa makan. Ya kita nggak mungkin berburu tapi cendol dulu ya. Nggak mungkin. Keburu hilang. Dan bisa jadi itu adalah perburuan di hari kesekian. Exactly. Iya kan? Mungkin zaman dulu kita seminggu nggak makan tuh biasa, Mbak. Biasa aja ya. Iya kan?
tapi mereka terus bergerak. Right. Dan otak mereka tidak pernah kekurangan makanan. Karena ada ketogenesis. Exactly, keton. Keton. Nanti kita bicara keton spesifik ya Mbak ya. Ya. Nah, jadi kalau misalkan orang zaman dulu aja bisa survive tanpa glukos, kira-kira kita nih keturunan siapa? Kalau orang zaman dulu itu dinilai based on metabolisme sekarang, glukosa. Exactly. Yang sekarang orang pergi ke kantor yang jaraknya cuma 12 kilo, 15 kilo, 20 kilo aja dia harus sarapan. Right. Kalau nggak dia bisa pusing dan pingsan di jalan. Exactly. Kita ini turunan siapa? Right. Kalau nenek moyang kita yang dulu berburu itu otaknya pakai glukosa. Ya. Jauh lebih tangguh orang zaman dulu Mbak, kalau menurut aku ya. Artinya Iya. Nggak benar gitu loh. Iya, pemikiran itu nggak benar bahwa glukosa kita kayak dilemahkan. Esensial. Itu berakar dari doktrin yang menyatakan carbo is essential. Right. Carbo is an essential macronutrient. That is bullshit. Carbo is never. There's no such thing as essential. Benar, exactly. I understand. Untuk karbo, karena syaratnya esensial hanya 2, cannot be produced. Kita nggak bisa bikin ya. And without which we're gonna die. Oh, oke. Nah, sedangkan kita bisa. Kita bisa mandiri. Di tengah ketiadaan glukosa, lo kok malah pada sehat. Right, justru keton kita naik ya. Pada saat tidak ada lagi glukosa, glikogen, cadangan glikogen di liver kosong. Itu saatnya liver membuat keton. Right, jadi ini kayak the power of kepepet gitu Mbak. Iya. Pada saat glikogen kita masalahnya habis. Kita manusia zaman sekarang tidak pernah kepepet. Exactly. Nih, kita terlalu nyaman Mbak. Aku baca nih. Aku lihat ya. Ahli gizi atau anak-anak sekolah gizi. Karbohidrat itu untuk tubuh kita, bla 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 gitu kan, untuk tenaga kita. Right. Terus mereka akuin kelebihan dari karbo, kelebihan dari glukosa yang tidak terambil. Tapi kan mereka tahu pembatasan. Ada batas maksimum asupan yang bisa diabsorb oleh sel-sel tubuh kita. Mereka tahu loh. Karena mereka bilang gini. Maka kelebihannya itu, eksesnya akan disimpan sebagai cadangan. Right, adipose tissue. Dalam bentuk lemak, fat adipose. Tapi yang membuktikan itu adalah cadangan, bukan mereka, kita ketofastosis warriors. Kenapa? Right, kita membuktikan apa yang kita makan hari ini buat makanan buat tenaga besok. Exactly. Kita makan hari ini disimpan sebagai cadangan buat besok. Besok kita bongkar ya. Tapi kalau yang tiap hari menimbun cadangan, belum dipakai tuh, udah ada lagi. Dari day one dia makan bubur, umur setahun 2 tahun, itu cadangannya masih ada loh di tubuhnya dia. Dan dia tetap mengklaim dengan yakinnya itu kan disimpan sebagai cadangan. Pantes dia udah 120 berarti. Bener nggak? Karena dia mengutamakan cadangannya itu kan. Right. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau itu memang betul cadangan, when are you going to use it? Kita udah kehilangan kuncinya kayaknya. Kapan lo mau pakai cadangan itu? Exactly. Kapan? Kita tanya gitu sama orang-orang yang mengklaim itu. Terus lu cadangannya kapan lu mau pakai? Exactly. Itu kayak gudang bawah tanah yang kuncinya udah hilang, Mbak. Nah, itu dia. Dan kapan dibukanya? Ada caranya. Bukanya ke dokter bedah plastik. Right. Oke. Minta tak. Oke. Saya disedot. Iya. Itu jadi itu. Operasi ya. Even kemarin kan ada dokter bedah plastik juga kan yang presentasi juga kan. Dia sampai mengungkapkan, aduh, itu kalau dia inget pada saat ilmunya dia
masih yang sama seperti yang lain-lain itu, menganggap kayaknya alah udahlah, no big deal lah, itu sedot aja lemak. Gila nggak sih? Itu kan energi kita loh. Iya, dan kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar utilize itu. Iya. Untuk... Persoalannya, kita nggak tahu how to use it. Iya. Ketika orang-orang ketofastosis tahu menggunakannya, kita dilabelin macam-macam. Iya benar, Mbak. Orang baik tuh selalu digituin, Mbak. Padahal nih, kalau kita mau buka gitu ya. Kita mah pakai cadangan lemak kita untuk kita bergerak, untuk kita berpikir. Iya. Otak kita nggak pernah kelaparan loh. Kita nggak pernah pusing. That's it. Aku hari ini aja belum nggak makan ya, Mbak, sampai belum sekarang. Belum makan ya? Belum, dari pagi. Nggak ada ini bisa ngobrol santai aja kan? Exactly. Gitu kan? Nah jadi, tapi persoalannya, ya kan? Iya. Yang penganut dalil glukosa itu makronutrisi, itu yang sekarang pegang hegemoni. Iya, arogansi karbon kita bilangnya. Ya, itu ya. Jadi mau gimana kalau mereka itu masih berpandangan kayak gitu? Akan ada saatnya dia akan berubah. Exactly. Pada saat dia sendiri crying for help. Iya, kita nunggu mentok dia gitu. Tapi buat kita kan, kita sendiri sebenarnya udah pada kena mentok sendiri. Oh iya ya sih, kan? benar. Timingnya kita udah duluan. Dia belum. Cuma maksudnya gini, banyak banget ya himbauan-himbauan kepada teman-teman yang mencoba untuk hidup gaya hidup ketofastosis itu kan dibilangin, udahlah jangan lama-lama, cukuplah 6 bulan aja, balik lagi ke gaya hidup sebelumnya, gizi seimbang. Oh, I see. Loh, ini nggak bisa ya? Yang ngomong itu nggak mikir. Iya. Mereka ini justru ketofastosis karena mereka udah sekarat dulunya. Exactly. Benar, mereka itu udah kelelep. Iya, there's no going back. Setelah mereka selamat, setelah mereka sehat lagi, terus orang-orang ini teriak, ayo dong kamu cemplungi diri kamu lagi dong dalam bahaya. Ngapain? Kan stupid ya nggak sih? Iya, stupid lah. Itu stupid banget. Tapi aku kadang-kadang realize gini juga sih, Mbak. Misalkan let's say ada orang yang wrongdoing ke kita gitu kan ya. Artinya kan dia jahat sama orang yang baik sama dirinya gitu kan. Ya mungkin itu kayak percaya nggak percaya sih, itu seperti kayak rezeki dia itu lagi ditransfer aja ke kita gitu. Oh iya. I don't know. Itu betul. Jadi ya yang pasti setiap kita melakukan kebaikan, kita pasti akan mendapatkan kebaikan. Kita akan mendapatkan pahala ya. Right. Setiap kita melakukan keburukan, kita akan mendapatkan satu dosa. Exactly. Kalau kita membuat satu keburukan yang kita ajarkan kepada banyak orang, kita akan mendapatkan dosa dari tiap perbuatan itu tanpa mengurangi dosa si orang yang melakukan. Itu namanya dosa jariah. Seperti amal jariah yang kita mengajarkan kebaikan, orang itu melakukan, kita mendapatkan pahalanya. Tidak mengurangi pahala dia juga. Iya. Itu keadilan dari Allah. Wah itu gila, luar biasa tuh. Iya, jadi kalau orang-orang yang kayak begitu, misalnya nih yang ilmuwan yang awal itu sih Ansel Keys, I know. Kita nggak tahu apa yang terjadi sama dia. Wah itu mungkin kan? Sekarang pertanggungjawabannya kayak gimana kita nggak tahu deh. Dia berhasil menyesatkan miliaran orang. Tapi itu terjadi. Sekarang ini kita sebenarnya kita tuh sebenarnya siapa ya namanya, Yudkins ya, yang lawannya si Pure White and Deadly. Oh betul. Exactly. Itu kan dia difitnah habis-habisan. Iya. Dan dia karirnya habis, Mbak. Habis. Selesai dia. Tapi sekarang nggak ada rugi sih kalau. Iya kan. I see. I understand. Kita percaya yang keadilan di mata Tuhan ada seperti itu. Exactly. Lo bikin kebaikan untuk diri lo sendiri, lo bikin kejahatan untuk diri lo juga. Tapi kalau lo ngajarin
Dosa jariah sama orang. Wah, gila itu. Gimana memperbaikinya tuh? Bisa aja itu kayaknya. Nanti kita. Itulah. Ya itu yang harus benar-benar harus dipikir gitu loh. Kita mau ngapain ya kan? Benar. Jangan sampai kalau amal jariah ya insya Allah menguntungkan kita dong. Exactly. Yeah. Apalagi kalau orang-orang nanti menuntut dia. Right. Orang-orang yang disesatkan ini, orang-orang yang kalau suatu hari nanti Tuhan mempersoalkan kenapa kamu tidak urus diri kamu. Right. Terus jawabannya pasti kan, lah kan aku ngikutin dari Kementerian Kesehatan misalnya gitu kan, dari WHO, dari itu. Ya nggak akan ngurangin pertanggungjawaban mereka itu sih. Tapi kan tetap aja dia juga karena exactly. Kamu udah dikasih akal, kenapa nggak mau mikir gitu kan. Right. Apalagi udah pernah diperkenalkan gitu kan dengan istilahnya ada gaya hidup ketofastosis. Mau nggak kalau misalkan orang yang darah tinggi dia menolak dikasih duren atau dikasih kambing, terus kita bilang, oh berarti kamu mengharamkan kambing dong? Kan pasti nggak mau, ya kan? Gitu loh. Jadi sesimpel itu sebetulnya urusan-urusan tuduhan ke ketofastosis itu mengharamkan ya. Sesimpel itu jawabannya. Buat orang yang sakit darah tinggi, dia nggak mau makan kambing. Kalau dia juga dituduh sebagai mengharamkan, pasti dia nggak bakal terima. Exactly. Kan nggak cocok buat dia. Kita kan begitu. Ini nggak cocok buat saya. Kenapa nggak cocok? Ntar mah gua kambuh, ntar sakit kepala gua kambuh, exactly. Ntar liver gua kambuh lagi, fatty liver lagi, ginjal gua rusak lagi. Terus mereka mau bilang apa? Nggak apa-apa gitu, mau bilang gitu. Iya, makanya itu dia. Yang penting kamu nggak mengharamkan, kan nggak kayak gitu. Pertanggungjawaban dia untuk menjaga kesehatan dia itu juga kewajiban loh. Betul. Karena itu kita agak susah jelasinnya itu karena kebanyakan orang tuh istilahnya bermental kerdil gitu kok. Jadi mereka mikirnya tuh terlalu apa ya? Pakai kacamata kuda gitu. Ya sekarang kalau mau gitu kan, tetap mau makan nasi misalnya, ya silakan makan nasi. Iya. Tapi aktivitasnya bagaimana? Right. Dia pergi ke sawah kan, manggul padi gitu. Iya, zaman kita masih kerja fisik memang. Seperti itu kan gitu. Iya. Kalau misalkan dia sedentary lifestyle, yang mau duduk mager doang, penyakit terus modern. dia makanannya udah makanan kayak orang bertani, nasi. Terus sebentar lagi kita manggil lagi, kita beli lagi tuh minuman kopi dengan segala gulanya, gula aren apapun gitu kan. Udah gula dari karbo, gula dari fruktos, gula dari apa, yang corn syrup lah kita makan macam kue gitu kan. Nah, masalahnya nggak mau membuka pikiran, menyelidiki apa yang terjadi sama makanan itu di dalam tubuh kamu. Itu persoalannya. Nggak mau nyampe situ. Iya, mikirnya bahwa terjadi lompatan, kalau terjadi kita makan karbo, ya kan? Insulin kita juga akan lompat. Spiking. Iya kan? Kalau terjadi lompatan insulin berarti terjadi stop karbo, stop fat burning, yang ada fat storing ya, dan inflamasi kita naik. Inflamasi karena memang glukosa itu inflamatif. Right. Terus nanti kalau udah masuk ke sel-sel kita udah karena nggak bisa AGE, advanced glycation. Betul. Terus mitokondria kita rusak. Akhirnya jadi accelerated aging. Accelerated aging, exactly. Terus kita bingung. Nah, kalau udah kayak gitu lucunya, langkahnya bukannya memperbaiki metabolisme, nanya, saya mesti makan suplemen apa? Ya, dan itu instan ya. Mereka nggak mau balik ke akarnya gitu kan. Padahal dengan atas nama itu penyakit yang tidak ada obatnya. Exactly. Gimana mau ada obatnya? You got it from your lifestyle. And you seek for the medicine. As the answer gitu. Iya, itu benar-benar nyari as the jalan solution. pintas, Mbak. Aneh. Itu orang yang nggak mau susah itu. Dapat penyakitnya dari gaya hidup yang ngaco. Bukannya memperbaiki gaya hidup,
mana deh obatnya aja deh. Ya, itu ngarah gampang misalnya. Tapi itu dilembagakan. Ya. Itu dijadikan prinsip. Iya, distandarisasi malah. Right. Jadi kita itu pembodohan massal kita itu. melawan itu sebetulnya. Kita melawan itu sebetulnya. Bukan melawan juga, kita diinjak sama itu gitu. Exactly. Kita tuh jadi kita agak-agak dibayang-bayangi gitu ya, dibayang-bayangi, diancam di bawah ancaman mereka-mereka yang mendikte. Namanya kesehatan tuh apa? Iya. Ya inilah balik lagi arogansi karbon itu Mbak. Kalau aku lihat memang kita jadi kayak harus berhati-hati juga kan. Jadi kita kayak saat ini gerilya gitu, nggak bisa perang terbuka lah. Iya. Jadi, ya memang kita nggak punya kemampuan untuk istilahnya memberikan influence sama segitu banyak orang, gitu kan. Tapi at least di lingkungan teman, keluarga. Iya. Aku selalu ngomongin soal ini. Exactly. Temen-temen itu udah tahu, bosen kali mereka. Ada yang ngungkapin bosen, ada yang akhirnya setelah pertemuan yang kesekian, akhirnya sekarang dia juga low carb juga. Dan dia ngakuin, ya sejak low carb aku tuh GERD-ku hilang, terus enak badannya. Iya. Dengan sendirinya dia juga memilah-milah makan. Oke, I see. Loh sekarang gini, kita makan sesuatu sakit, kita nggak makan itu kita sehat. Itu namanya kan menghina kecerdasan manusia. Kalau sampai dia bilang kamu mengharamkan yang dihalalkan Allah. Benar, Mbak. Mereka sesungguhnya sudah menjudge kita bodoh banget. Iya. Ya kita kayak keledai aja nggak jatuh 2 kali di lubang yang sama kan. Kita masa kita gitu lagi. Iya. Kita sakit gara-gara makan itu secara terus-menerus dalam jumlah yang eksesif. Exactly. Dan memang ini kayak adiktif loh Mbak. Jadi kalau glukosnya ini naik duluan, 7 times more addictive than cocaine kan. Betul. Gimana tuh Mbak? Nah itu dia. Ya, karena cuma semata-mata dia dianjurkan. Right. Dia tidak dinyatakan haram. Exactly. Iya kan? Dia tidak dinyatakan terlarang. Tapi kan itu abusive penggunaannya. Kita nggak bisa berhenti Mbak. Jadi kayak lingkaran yang nggak berujung gitu. Nah, itulah yang kita sekarang ini berusaha untuk nolongin kan. Iya, jadi kita mau ngomong kayak kita cut aja gitu. Nah, ini satu lagi efek dari tadi tuh dogma bahwa prinsip bahwa karbo itu adalah makronutrisi esensial. Right. Akibatnya nih, banyak sekali orang yang masih terjebak. Kalau dia nggak makan karbo, dia mati. Otaknya kelaparan. Iya kan? Akibat itu tuh makronutrisi esensial. Padahal mereka tahu persis loh. Orang yang udah gulanya di atas 400, di atas 200, 300, 400, itu sebenarnya udah nggak bisa lagi nerima 1 sendok teh pun gula loh lewat mulutnya. Right. Bener nggak? Dia tahu. Kapasitas kita menurun seiring ini loh. Dan mereka tahu orang-orang yang udah divonis DM ini nggak bisa lagi makan karbo. Mereka tahu. That's it. Tapi persoalannya, mereka akan bilang, terus otaknya makan apa? Iya, itu kayak ada selubung yang padahal membutakan. Kan kebodohan sendiri. Iya. Kenapa kita ngotot bahwa otak kita cuma bisa makan glukosa? Nah, emang nggak pernah dengar ada yang namanya beta hidroksibutyrate keton hasil dari pembakaran lemak yang dibuat oleh liver kita sendiri. Iya, BHB keton, iya kan? Bukan kita beli dari Tokopedia untuk kita makan. Right, tapi mungkin masalahnya ini Mbak, kalau dia udah keburu fatty liver, apakah ada kemungkinan dia agak sulit ya untuk produksi ketonnya? Karena ketogenesis itu kan enggak juga. Saya kan dulu fatty liver. Saya kan pemakan buah. Sarapan buah. Liver saya membengkak. Kata dokter fatty liver. Terus gimana? Ya udah lo, kebetulan dokter waktu itu temen juga ya. Dia bilang gini, ya udah lo hindarin aja makan yang berlemak-lemak. Kok malah gitu? Karena kan dianggap lemak. Iya. Nggak bisa disalahin. Mereka berpikir begitu.
Iya. Karena mereka itu dasar pemahamannya adalah karbo is essential macronutrient. Ya itu udah paten di situ. Udah, mereka cuma mikir, aduh susah juga ya zaman sekarang ya. Pasti gitu. Padahal kan yang kondisi zaman sekarang itu kan tidak mencerminkan kondisi zaman dulu. Zaman dulu kita pakai keton, kita ketosis. Zaman sekarang kita dipaksa glukos. Iya, ini pembodohan. Ya pasti nggak matching dong. Iya, pasti jadi problem dong. Iya. Kalau memang glukos itu adalah esensial, ya. Kenapa tuh pankreas tidak berbanding lurus membuat insulinnya? Ada titik nanti yang dimana karena udah nggak bisa lagi diterima, udah mulai insulin resisten, produksi insulin juga makin turun. Oke. Nah, kalau memang itu dari Tuhan, keberadaan si glukos tadi ini memang fitrah tubuh kita, kenapa terjadi insulin resisten? Kenapa terjadi diabetes? Exactly. Setelah diabetes terjadi gagal ginjal, terjadi jantung. Kalau udah gagal ginjal, ya urusannya ke hipertensi, ke jantung, tinggal nunggu waktu. Oke. Kenapa? Iya. Karena sensor pertama terjadinya tekanan darah drop. Iya. Adanya di ginjal. Exactly. Kalau ginjalnya udah rusak, ya tinggal nunggu kemana-mana rusak. Iya. Nah, terus asalnya dari mana? Ya kan? Iya. Kalau orang zaman dulu nggak ada yang sakit gagal ginjal, nggak ada yang sakit ini itu. Sekarang ada. Kok nggak meninjau makanannya? Iya. Jadi sekarang ini orang sakit atau mati karena kebanyakan makan. Kalau dulu kan kekurangan, sekarang jadi karena kebanyakan. Itu jadi kebolak-balik. Mas Tio, kita hidup di obesogenic era. Exactly. Ya kan? Kita udah terlalu berlimpah. Iya. Kita menganggap setiap waktu kita tuh makan. Nah, kembali tadi kan kita ngomong kita pengen kalau kita mau mandiri, ya kan, lepas dari dikte food industry. Iya. Kita menentukan sendiri kita mau makan 2 kali, kita mau makan 1 kali. Ada cara lain. Iya. Harus ketosis. Iya, makanya ini dia. Karena ketosis itu memudahkan kita berpuasa. Puasa itu menyembuhkan. Iya, puasa itu menyembuhkan. Iya. Tapi fasting impossible is healing ya. Impossible orang bisa berpuasa rutin dalam arti intermittent fasting. Iya. Kalau dia masih karbo. Karena karbo itu punya daya kerja terbatas. Right. Abis itu habis dan harus diisi lagi. Yang nentuin habis siapa? Otak. Iya. Dan mana lagi gitu kan? Udah habis. Nagih terus dia. Dan juga nagih terus. Emisi gas buangnya itu loh, Mbak. Reactive oxygen species yang advanced glycation and then accelerated aging. Itu beta amyloid plaque di otak. Ya. Dan kita jadi Alzheimer. Nah, itu. Terus mereka bilang Alzheimer ya udahlah kalau orang udah tua ya udah terimain aja. Nah, sekarang kalau itu adanya di otak kita, plaque-nya itu adanya di otak kita. Ya gimana mau ditembus sama alat apa sih, nggak ada yang bisa kan? Exactly. Ya kan yang bisa melakukan yang terbaik adalah melakukan glikasi dong, peluruhan. Iya. Sendiri Autofagi ya. Untuk kita pakai sebagai energi. Iya. That's why. Ya, artinya kalau kita udah lakukan bersih-bersih, udah nggak ada lemak-lemak di tempat-tempat yang nggak seharusnya, gitu kan? Iya. Itu otomatis nggak ada sumbatan dong di mana-mana juga. Exactly. Dan bukan cuma nggak ada sumbatan nih, kalau sumbatan pakai versi yang pemikiran orang-orang awam ya, kayak zinc gitu, terus cucian piring, terus lama-lama
membeku, gitu, itu semakin menyempit. Padahal kan bukan begitu. Enggak, iya. Pembuluh darah itu menyempit akibat dari pembuluh darahnya terjadi luka. Iya, exactly. Dan makrofag menambal dengan menggunakan kolesterol. Kolesterol, iya. Yang disalahin kolesterolnya. Iya, orang baik selalu disalahin, Mbak. Penyebabnya terjadi injury adalah inflamasi dari gula. Exactly. Ini dia. Apa namanya? Kerumitan itu terjadi. Iya, tapi kalau buat orang-orang ketofastosis warriors, kita mah nggak rumit. Iya. Kita simpel banget. Entah kenapa kita bisa paham, tapi dia kayak dibutakan gitu kan. Iya, karena dia belum tahu manfaatnya. Iya. Dia nggak percaya. Ibaratnya gini nih, aku suka banget analogi naik gunung. Kalau aku cerita sama orang, di atas gunung sana gitu ya. Aku udah pernah jalan di pegunungan Himalaya itu di atas ketinggian 4.000, di atas 4.500 meter. Right. Di sana itu ya, pemandangannya tuh kayak gini-gini. Kamu coba deh naik. Gitu. Kita bicara nggak ada komponen helikopter ya. Kalau orang mau melihat pemandangan yang sama dengan yang aku lihat, dia harus bawa diri dia untuk naik sendiri kan. Begitulah ketofastosis. Kita bilang, kalau udah keto tuh enak banget loh, sehat, kita tuh nggak ada rasa sakit lagi, dengkul kita nggak sakit, badan kita tuh mencapai berat ideal, jari kita semua nggak ada yang sakit, kepala nggak ada yang sakit, semua yang indah-indah kita ceritain. Rejuvenated. Mereka pengen dong. Mereka pengen. Tapi yang mereka nggak tahan proses untuk mendaki gunung sehingga sampai pemandangan yang kita lihat itu mereka bisa lihat. Mereka bisa nikmatin. Mereka nggak sanggup. Nggak mau ngelewatin prosesnya. Nggak mau. Jadi kalau bisa kayak ibaratnya naik gunung Everest, boleh nggak pakai helikopter aja gunung Everest? Paling 20 menit udah bisa nyampe. Yang harusnya orang tuh sebulan mungkin baru bisa naik. Dia dengan dia cukup obat. Dia cukup 30 menit nyampe itu. Puncaknya Everest dia turun lagi. Apakah itu? Iya, dengan obat, dengan suplemen, dengan. Apakah itu yang dia mau? Gitu. Iya. Nah, cara instan ya. Nah, sayangnya dalam hal kesehatan nggak ada helikopter itu. There's no other way. You have to climb up yourself. Iya, kita harus jalanin lah proses dari bawah, dari nol, mulai dari nol. Makanya aku juga pernah menulis juga analoginya gunung kehidupan, gunung kesehatan. Gunung kesehatan itu ada yang versi keto, yang ketosis, dan versi karbo. Kalau kita mau naik gunung ketosis, memang perjalanannya itu agak berbatu-batu, agak berat. Oh gitu. Tapi worth it. Sampai di atas sana, pemandangan keren, benar-benar indah. Kalau kita mau gunung karbo, perjalanannya penuh dengan taman yang dimana banyak tukang jajanan. Cepet ya. Naik terus, naik lagi 50 meter, ada lagi tukang es, naik ada terus. Jajanan. Tapi begitu nyampe puncak, nggak ada yang bisa dilihat, cuma kabut, badai segala macam. Penuh dengan ketakutan. Benar. Kita jadi. Kita sakit. Ya, kita nggak bisa enjoy momen itu. Kita naik gunung kesehatan. Iya. Tapi sayang gunung kesehatan yang kita tuju itu salah. Exactly. Banyak yang udah sampai lereng, udah nggak kuat, udah sakit parah, akhirnya terpaksa lah dia turun. Detour. Oh, gue salah ya naik gunung. Iya. Gue salah milih gunung, harusnya yang ketosis. Dia naik gunung karbo. Iya. Apa yang dikejar manusia selama ini ternyata salah gitu, Mbak. Dia makan untuk kesehatan dia. Iya. Tapi yang dia makan salah. Dia nggak mendapatkan kesehatan itu. Ya, betapa sia-sianya ya. Dia naik gunung, beratnya sama, usahanya sama, waktunya sama. Tapi dia nggak bisa juga nyampe puncak kan? Udah kepayahan, udah sakit. Exactly. Sementara yang ketosis, kita bisa memang beratnya, kita harus puasa, kita harus menjaga, jangan sembarangan makan. Yang terpenting tuh gini, kita tahu kapan kita harus balik. Iya nggak sih? Sebagai manusia pasti punya kelemahan dong. Iya. Ada dong godaan.
dalam situasi yang nggak bisa menolak apapun, sehingga terjadi tuh cheating segala macam. Tapi harus tahu kapan dia harus balik. Nggak kebablasan. Betul. Pengendalian diri, Mbak. Jadi kita selalu dalam koridor. Nah, harusnya yang bisa membuat kita begitu apa? Bayangin kenapa dulu kita pertama kali kita keto. Itu aja. Pasti ada yang kita mau hindarin. Kita dulu sakit. Kayak aku dulu fatty liver. Aku dulu mah, ya kan? Banyak penyakit-penyakit sampai sinusitis segala. Nah, kalau aku mau main-main sekarang, mau misalnya aku udah nggak mau keto lagi, aku mau bebas. Nggak bisa, Mbak. Siap dengan segudang penyakit yang tadi yang kita bikin aku frustasi. Nggak apa-apa, silakan. Nggak ada yang maksa kok untuk keto. Itu kayak kita jadi gini, Mbak. Kita nginget-nginget masa lalu dan kita bilang kok lebih enak masa lalu gitu. Dan kita kayak mau balik lagi ke perbudakan gitu. Padahal jelas-jelas kita berusaha kabur mati-matian dari si pola hidup yang rusak tadi kan. Kita udah dibebaskan gitu. Kita nggak mau sakit. Kita nggak mau balik lagi jadi budak. Nah itu dia. Jadi ya inilah dia ya. Iya. Ini pembicaraan kita keren banget ya, Mbak. Ini kan kita produksi ini nanti jadi podcast ya. Iya. Nah, ya kita nanti kalau susun lagi deh. Iya, susun lagi. Nah, aku juga pengen ngobrolin sedikit untuk segmen yang buat di CP Warriors. Oke. Nah, jadi kenapa Mas Alif sebagai CP anak penyandang CP bisa mencapai kondisi yang kayak sekarang dong? Itu kan harus ditanya. Ini sebuah prestasi. Iya. Jadi aku memang meminta izin sama Mas Tio sama Mbak Lina untuk menjadikan putra mereka sebagai ikon. Ya, inilah ambasador kita, gitu ya. Aku minta izin sama mereka karena mereka yang saat ini mungkin belum percaya, dia akan melihat living proof. Exactly. Nah, yang perlu mereka tahu, langkah apa sih yang dilakukan oleh Mas Tio dan Mbak Lina sehingga membuat anaknya bisa kayak gitu. Ingat kan Einstein bilang apa? Melakukan satu hal dengan cara yang sama terus menerus dan mengharapkan hasil yang berbeda. That is insanity. Insane. Itu bohong namanya, gila namanya, kebodohan. Jadi kalau kita sudah tahu anak kita CP dan kita lakukan seperti yang dilakukan oleh sejuta penyandang CP lainnya, exactly the same, sama persis caranya, makanannya sama, terapinya sama. Terus kita mengharapkan anak kita tiba-tiba beda sendiri, nggak mungkin. Nah, makanya aku berharap dengan membuat grup satu lagi, CP Warriors ini memberikan sesuatu yang berbeda, menawarkan harapan buat para orang tua dan caregivers. Harapan itu pasti ada ya. Nah, caranya gimana? Perlu dipahamin. Kuncinya adalah myelin. Myelin itu apa? Ada yang tanya juga sama aku di Facebook. Myelin apa sih, Bunda? Myelin itu adalah neuron di bagian di otak manusia yang tugasnya menyampaikan, yang memungkinkan terjadi komunikasi. Jadi signaling antar neuron ini menyampaikan apa yang diperintahkan otak. Sehingga sampai. Kalau neuron yang ada itu myelinnya tipis, itu dia tegangannya itu nggak sampai, nggak konstan. Jadi akibatnya gugur di jalan. Komunikasi antar neuron ini nggak nyampe. Nah, sekarang bayangin untuk bisa memerintahkan tangan anak CP itu bergerak, ototnya bergerak, itu ada yang merintahin. Bukan sembarangan, bukannya terjadi begitu aja. Otaknya. Nah, pada anak CP masalahnya terjadi myelinnya tipis. Ini harus dipahamin sama orang tua. Bagaimana cara menebalkan myelin. Jadi latihan fisik, terapi itu baru setengah, ya kan? Baru setengah upaya membangun
otot anak. Iya. Tapi mielinnya belum terjamah. Iya. Harus dipahamin. Kalau begitu, iya, kita perlu dong menebalkan mielin kalau pengen satu hari anak kita mandiri. Exactly. Iya. Walaupun nggak ada latihan dia gelantungan, nggak ada yang nemenin dia jalan, dia mampu jalan sendiri. Iya. Dia mampu menggerakkan ototnya sendiri dari otaknya, bukan dari ditarik sama alat. Iya. Yaitu dengan cara menumbuhkan mielinnya. Dan jadi jangan ditinggal. Jadi anak-anak yang sekarang ini CP umur 9 bulan, setahun, 2 tahun, even 17 tahun, jangan putus asa. Ayo kita lakukan juga penebalan mielin. Exactly. Nah, pertanyaannya, gimana cara menebalkan mielin? Iya. Ya kan? Mielin itu memerlukan untuk, jadi gini, penebalan mielin hanya bisa dilakukan oleh otak. In situ, biosintesis. Di dalam kepala ini, otak. Di dalam otak. Nah, Oke. Nggak bisa kita minum bovine mielin sapi, berharap mielin anak kita tebal. Ya, bukan karena begitu. Karena namanya penebalan mielin harus dilakukan oleh brain kita sendiri melalui proses biosintesisnya dia. In situ biosintesis. Exactly. Tapi otak kita butuh bahan baku. Iya, butuh. Bahan bakunya apa? Lemak dan kolesterol. Iya. Gimana caranya kita mendapatkan lemak? Itu. Nah, ini yang penting diketahui oleh para orang tua semua. Iya. Yang ini kuncinya anak-anaknya ya. CP ya. Ini kunci penting. Iya. Caranya agar bisa mendapatkan keton, maka anak itu harus diubah metabolismenya menjadi ketosis ya. Ketosis. Iya. Ini yang dilakukan oleh Mas Tio 12 tahun yang lalu. Exactly. Tanpa melakukan metabolisme switch Mas Alif dari glukos ke ketosis, nggak akan terjadi. Benar. Nah, jadi kita juga harus itu kan nyebrangin blood-brain barrier itu ya. Kenapa kita perlu ketosis? Karena keton ini dipilih oleh otak untuk menebalkan mielin, bukan glukos. Exactly. Oke. Terus glukos versus keton, jadi anak itu diubah metabolismenya dari karbo menjadi lemak. Yaitu caranya gimana? Hindarkan makan karbo bagi anak. Begitu dia tidak lagi makan karbo dan gula aja sendiri bisa macam-macam. Ada laktosa dari susu, kan? Ada fruktosa dari buah, ada glukosa dari karbohidrat. Ini harus diwaspadai oleh orang tua yang anaknya CP. Sebab kalau dia mengharapkan anaknya tidak kejang, tapi masih ngasih glukosa, dia masih ngasih api, dia masih ngasih bensin, nyiramin bensin. Kejang itu listriknya. Nah, sementara mielinnya kan tipis. Iya, benar. Udah kayak korslet mulu. Nah, berarti gimana caranya? Orang tua harus memperhatikan makanannya. Iya, benar. Mari kita mulai memikirkan nutrisi apa yang tepat buat anak-anak yang menyandang cerebral palsy. Iya. Kalau ditanya apa yang diberikan untuk Alif, maka yang diberikan untuk Alif adalah makanan tinggi lemak dan protein hewani. Exactly. Karbonya sangat-sangat rendah, hanya pada bumbu-bumbuan saja. Secukupnya itu pun. Iya. Setuju. Jadi yang dilakukan oleh bundanya Mas Alif adalah mereka memastikan makanan yang masuk ke tubuh Alif itu adalah makanan yang mendukung proses penebalan mielin. Nah, sekarang kelihatan hasilnya. Betul. Ini harusnya jadi standard operating procedure di semua klinik terapis. Right. Betul banget. Nah, jadi kalau sudah terapi fisiknya udah tepat, terus penebalan mielin dengan memberikan nutrisi yang tepat juga sudah dilakukan. Nah, berarti setengah cara
ini seperti kolaborasi tim otak dan tim otot. Iya, itu barulah hasilnya keren. Kita bisa mengharapkan alif-alif lain akan muncul. Insya Allah. Amin. Jadi ini yang mungkin kesempatan ini aku pengen ceritain itu dulu, kasih gambaran. Next time kita akan ngobrol lagi untuk ngebahas tentang masalah penanganan anak CP. Dan insya Allah kita siapin nanti Zoom Zoominar. Insya Allah free ya untuk semua kalangan orang tua dan caregivers untuk penyandang CP, supaya kita bisa semakin paham apa sih yang terjadi pada anak-anak CP, sehingga tindakan yang diambil pun juga tepat. Oke, itu aja sih Pak Ervin. Siap. Thank you banget ya. Thank you Mbak. Di Binaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam Jelas Fitness, saya JP.